Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everyone. Hi. Hello. Welcome back to our English class with your English teacher Memuti. Hi there, selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris bersama Memuti. How are you today? Apa kabar hari ini? I hope you are doing good. So for today we are going to continue our English online class. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran online bahasa Inggris kita. Tapi sebelum kita mulai lebih rinci, kita mulai lebih lanjut tentang pembelajaran kita hari ini, don't forget to like, share, and subscribe this video. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini, we are going to learn about present continuous tense. Jadi kita akan belajar tentang present continuous tense. Seperti apa itu dan bagaimana penggunaannya, langsung saja kita mulai. Oke, jadi what is present continuous tense? Kalau di semester lalu kita sudah belajar tentang simple present tense, di mana simple present tense ini digunakan untuk membuat kalimat yang kejadian atau peristiwa tersebut merupakan kebiasaan atau yang sudah menjadi fakta. Sedangkan present continuous tense adalah saudara dari simple present tense. Yang membedakan adalah present continuous tense digunakan untuk to talk about things you are doing now, untuk mengungkapkan atau mengekspresikan sesuatu yang sedang kamu lakukan sekarang. Jadi, at the moment you are doing something or you are talking to someone, you are using present continuous tense. Jadi, ketika kamu berbicara kepada seseorang, ketika kamu melakukan sesuatu, ketika kita mengucapkan atau membuat kalimat tersebut untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung, kita menggunakan bentuk present continuous tense. Jadi, yang membedakan simple present tense dan present continuous tense itu adalah present continuous tense digunakan untuk mengekspresikan kejadian atau aktivitas yang sedang berlangsung, sedangkan simple present tense digunakan untuk mengekspresikan atau menyatakan kejadian yang menjadi kebiasaan kita atau habitual activity. Oke, jadi bisa dipahami ya, present continuous tense digunakan untuk menyatakan kejadian, peristiwa, atau tindakan yang sedang berlangsung sekarang. Jadi kalau misalnya kita mau bilang, saya sekarang sedang belajar bahasa Inggris. Nah, untuk mengungkapkan kalimat ini dalam bahasa Inggris, kita menggunakan bentuk kalimat present continuous tense, oke? Nah, contohnya, we are revising some tenses right now. Oke, jadi selain digunakan untuk menyatakan peristiwa yang sedang berlangsung sekarang, kita juga bisa menggunakan present continuous untuk temporary situation atau peristiwa yang temporary atau sementara. Oke, jadi contohnya, Julie is living in Paris for a few months. Jadi digunakan untuk mengungkapkan peristiwa yang sementara atau temporary, kejadian yang sementara. Contohnya, Julie is living in Paris for a few months. Jadi, Julie sedang tinggal di Paris untuk beberapa bulan. Nah, dikatakan dengan temporary situation karena di sini bisa dilihat bentuk kalimatnya bahwa makna kalimat di sini adalah Julie ini tinggal di Paris hanya untuk beberapa bulan. Jadi itulah yang disebut dengan temporary situation. Jadi bukan situasi yang menjadi kebiasaannya tinggal di situ, tapi ini adalah peristiwa yang sementara. Oke? Jadi bisa digunakan untuk mengungkapkan kejadian atau peristiwa yang berlangsung, temporary situation, dan bisa juga digunakan untuk mengungkapkan situation which are slowly changing, atau peristiwa yang slowly changing, dengan perlahan akan berubah. Jadi contohnya, I am getting better and better at speaking English. Jadi saya menjadi lebih dan lebih baik lagi dalam berbicara bahasa Inggris. Jadi untuk situasi yang digunakan untuk mengungkapkan situasi yang berubah, yang lambat laun akan berubah. Nah, seperti dalam kalimat ini, saya menjadi lebih dan lebih baik dalam berbicara bahasa Inggris, oke? And then, present continuous tense juga bisa digunakan untuk temporary or new habits atau kebiasaan yang baru ataupun kebiasaan yang sementara.
Contohnya, I am drinking too much coffee these days because I'm busy. Jadi, saya sedang saya minum terlalu banyak kopi akhir-akhir ini karena saya sangat sibuk. Nah, jadi maksud dari kalimat di sini adalah biasanya sebenarnya dia tidak minum kopi, tapi kita menggunakan bentuk kalimat present continuous tense di sini. Kenapa? Karena bentuk kalimat di sini mengungkapkan peristiwa atau kejadian yang merupakan hobi baru atau hobi yang sementara. Jadi minum kopi di sini itu adalah peristiwa atau kebiasaan yang menjadi hal baru, bukan menjadi sebuah kebiasaan yang sudah dilakukan terus-menerus, tapi menjadi hal yang baru bagi orang tersebut. Oke? Jadi selain itu, present continuous tense pun biasanya digunakan untuk annoying habits. My flatmate is always leaving the kitchen in a mess. Jadi kebiasaan yang menjengkelkan. My flatmate is always leaving the kitchen in a mess. And then for definite future plans, atau untuk rencana masa depan yang sudah jelas. I am flying to London tomorrow. Saya akan terbang ke London besok. Jadi untuk menyatakan peristiwa atau rencana yang sudah pasti di masa depan, kita menggunakan bentuk kalimat present continuous tense. Oke? Oke, jadi ini adalah beberapa ciri khas yang perlu kalian tahu, yang perlu kalian ingat. Bahwa yang menjadi ciri khas atau karakteristik dari present continuous tense itu adalah penggunaan to be atau kata bantu am, is, dan are. I untuk am, you, they, we untuk are, she, he, it, atau my mother, my father, atau my cat, kita menggunakan to be is. Jadi jangan sampai terbalik ya penggunaan to be-nya. Oke, jadi am, is, are. Jadi itu adalah karakteristik dalam present continuous tense. Jadi apapun bentuk kalimatnya, mau kalimat positif, negatif, kalimat tanya, kita selalu menggunakan yang namanya to be, am, is, atau are. Tergantung lagi apa subjeknya, oke? Dan setelah itu, selain penggunaan to be, dari beberapa contoh yang kita sudah lihat tadi, semuanya menggunakan kata kerja tambah ing. Jadi, selain penggunaan to be, kata kerja tambah ing itu adalah ciri khas dari present continuous tense juga. Oke, jadi dua ciri khasnya, penggunaan to be dan penggunaan verb ing atau kata kerja tambah ing. Contohnya, playing, sleep jadi sleeping, listen jadi listening, cry menjadi crying. Jadi semua kata kerja bentuk pertama kita tambahkan ing. Lalu penggunaan to be, am, is, are itu adalah kedua ciri khas dari present continuous tense. Oke? Jadi tergantung lagi subjeknya apa. Kalau subjeknya I berarti kata bantunya am. Kalau subjeknya she, he, it berarti kita menggunakan to be, is. Tapi kalau misalnya subjeknya you, they, we, kita menggunakan to be, are. Oke, jadi jangan ada sampai terbalik ya. Oke, setelah itu kita sudah mengenal seperti biasa simple present tense, dia mempunyai bentuk kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Begitupun di present continuous tense, ada yang namanya kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Yang membedakan hanyalah penggunaan am, is, are-nya, dan verb ing-nya. Oke? Jadi tetap di kalimat negatif kita menambahkan kata not setelah kata bantu am, is, are. Dan untuk kalimat tanya selalu maju duluan di depan kata bantunya atau to be-nya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention. Jadi untuk hari ini saya rasa cukup sekian. Untuk tugas kita hari ini, Mem akan cantumkan di description box-nya. Silahkan dilihat di description box-nya tugasnya untuk hari ini. Silahkan dikerjakan, do it by yourself. Dan setelah selesai bisa dikirimkan di foto lalu dikirimkan ke WA pribadinya Miss. Dengan mencantumkan nama lengkap dan kelasnya dari mana. Oke? Jadi ketika mengirimkan tugas, don't forget to write down your name and your class. Jadi bisa memudahkan Mem dalam langsung mengambil nilainya. Oke? Mem tunggu tugasnya sampai jam 4 sore hari ini. Oke, I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention and participation in this online classroom, and I'll see you on the next meeting, the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day everyone. Bye-bye.